Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Rahayu dari kelas manajemen 20G dengan nomor NIM 202000808229. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep investasi untuk memenuhi tugas mata kuliah teori portofolio dan konsep investasi. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang definisi apa itu investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari, maka investasi juga disebut sebagai penanaman modal. Poin selanjutnya kita masuk ke tujuan investasi. Tujuan investasi ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, itu terciptanya berlanjutan dalam investasi tersebut. Selanjutnya, terciptanya profit yang maksimum atas keuntungan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan andil bagi pembangunan negara. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang proses investasi. Proses investasi adalah suatu rangkaian aktivitas yang menghasilkan di dalam pembelian aset nyata atau surat berharga. Proses investasi berkisar tentang keputusan-keputusan investasi yang berhubungan untuk memaksimumkan kekayaan dari investor. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam proses investasi. Dalam langkah-langkahnya itu terdapat beberapa tahapan yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu kita harus memiliki pengetahuan tentang pengembalian dan risiko investasi. Yang kedua, kita harus mengetahui sikap investor terhadap risiko. Jadi kita harus tahu sikap dari investor kita terhadap risiko-risiko yang akan kita terima itu apa saja, dan bagaimana menanggulanginya, dan bagaimana respon terhadap risiko-risiko tersebut. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui dari setiap tipe surat berharga atau aset yang tersedia untuk investasi, termasuk pengembalian yang diharapkan dan risiko yang berhubungan dengan tipe aset atau surat berharga tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu kita dapat memilih beberapa surat berharga atau aset yang dapat memberi suatu pengembalian dengan risiko yang minim, yaitu yang dapat diterima berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dari investor tertentu. Dan terakhir, kita harus dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja kita selama melakukan investasi tersebut, karena kalau kita tidak melakukan evaluasi, maka kita tidak akan tahu proses kita dari awal investasi sampai dengan terakhir itu seperti apa, apakah ada perkembangan ataupun tidak gitu. Selanjutnya ada 4 jenis investasi. Yang pertama adalah kas atau tunai, yang dimana aset investasi dalam bentuk kas umumnya ditawarkan dalam bentuk tabungan, deposito, atau reksadana pasar uang. Selanjutnya, di sini ada pendapatan tetap, yang dimana jenis investasi tersebut yang memiliki pendapatan yang tetap bagi investornya, bisa bulanan ataupun tahunan. Umumnya ditawarkan dalam bentuk obligasi atau surat utang, bisa juga lewat reksadana pendapatan tetap. Kemudian yang ketiga itu adalah saham. Saham ini adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, yang dimana aset saham bisa ditemui pilihannya dalam bentuk reksadana campuran, reksadana saham, dan juga saham biasa. Kemudian untuk yang terakhir yaitu ada aset fisik, yang dimana jenis terakhir ini adalah aset fisik yang umumnya berbentuk emas, batu permata, ataupun bisa berbentuk dalam properti. Selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe investasi. Investasi itu terbagi menjadi 2, yaitu investasi tidak langsung dan investasi secara langsung. Dengan skema yang pertama itu kita harus memiliki investor. Investor tersebut disalurkan terhadap perusahaan investasi yang menampung dana dari investornya tersebut, kemudian akan menjadikan aktiva-aktiva keuangan. Pembahasan tersebut merupakan pembahasan terakhir yang saya bahas dalam video pada kesempatan kali ini. Maka daripada itu, saya Putri Rahayu mohon pamit undur diri, dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya memiliki banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.